Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a risalatah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin para pemuda harapan bangsa, para pembudi harapan Pertiwi yang kami cintai. Kumaha sadayana daramang alhamdulillah. Panglima Besar Jenderal Sudirman, tokoh revolusi ternama bangsa Indonesia, pernah berkata, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi merah putih. Akan tetapi hidup telah menutup bela negara, siapapun lawan yang aku hadapi. Ungkapan tersebut menggambarkan jiwa seorang patriot yang mencintai tanah air atau patria, yang sudah mendarah daging paham patriotisme, yaitu paham yang menggelora dalam jiwa, terpatri dalam sanubari anak bangsa, yang rela mengorbankan waktu, harta, tenaga, bahkan jiwa dan raga demi tanah airnya. Jiwa patriot yang diwariskan oleh Jenderal Sudirman ini dilestarikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Alhasil, saya, saudara dan kita semua wajib memiliki jiwa patriot, berpaham patriotisme dan melakukan patriotisasi tanpa henti. Karena jujur kita akui, masih banyak oknum anak bangsa yang tidak berjiwa patriot, dengan indikasi gengsi kalau menggunakan produk dalam negeri, lebih memuja dan memuji pemimpin luar negeri, sementara presiden sendiri hanya diolok-olok dan dicaci maki, lebih hobi membawa ideologi luar negeri. Padahal Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang sudah teruji dan terbukti mampu menjaga keutuhan NKRI, malah mau diganti. Padahal saudara-saudara, bangsa akan kuat jika spirit patriotisme melekat. Tapi andai patriotisme mulai melemah, pasti stabilitas bangsa menjadi goyah. Keutuhan NKRI bisa terpecah, antara anak bangsa akan saling menumpahkan darah, sehingga mustahil terbentuknya balda thayyibah. Betul. Lalu bagaimanakah patriotisme menurut konsep Islam? Sebagai jawabannya, patriotisme dalam perspektif Islam adalah judul syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 66.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal demikian itu akan lebih baik dan lebih menguatkan iman mereka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Sa'di, ayat tersebut berbicara tentang sikap kaum munafik yang lebih taat hukum tauhid dibandingkan hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dibuktikan Allah dengan memberikan ujian berupa dua pilihan kepada mereka. Dikatakan pilihan karena menurut kajian ilmu nahwu bahwa setiap redaksi kalimat yang ditandai dengan adanya huruf ataf seperti huruf au memiliki fungsi litakhyir yang artinya memilih, sebagaimana dinukil dalam Nadham Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah. Khayyir abih qasim bi awwa abhimi washkuk wa idrabum biha aidan numi. Sedangkan pilihan yang dimaksud adalah antulu anfusakum yang artinya membunuh diri, atau awikhruju min diyarikum yang artinya keluar dari kampung halaman atau tanah air mereka. Sedangkan bagaimana menurut Allah dalam Al-Quran tentang ayat tersebut secara filosofis? Ayat ini merupakan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsirul Kabir juz 6 halaman 165 memberikan penafsiran secara mendalam. Ja'ala mufaraqatal awtani mu'adalatun li qatlin nafs. Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Sedangkan menurut Imam Ibnu Malik yang dimaksud dengan kampung halaman atau tanah air adalah al-watanul asli huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi, tempat kelahiran seseorang dan negara di mana ia tinggal di dalamnya. Demikianlah penafsiran Syekh Muhammad Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat halaman 327. Dengan demikian, kita dapat memetik pelajaran bahwa jika masih terdapat oknum anak bangsa yang tidak mencintai tanah air Indonesia, tidak peduli terhadap permasalahan bangsanya, a priori dengan problematika yang dihadapi NKRI, ini jelas, sekali lagi ini jelas, sebagai tanda orang munafik nyata, bahkan lebih buruk daripada kaum munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas karena pentingnya memelihara patriotisme, memupuk rasa cinta tanah air dan memelihara rasa cinta pada negaranya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagaimana dikutip oleh Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam kitab Ruhul Bayan juz 6 halaman 441 sampai 442. Laula hubbul watan la kharuba baladusu fa bihubbil awtani umbiratul buldan. Kalau bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang ini. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri ini. Lalu bagaimanakah patriotisme dalam agama kita? Alhamdulillah hadirin, patriotisme di negara kita sedang kuat-kuatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak-pihak yang berusaha mengecilkan dan menyingkirkan
melahirkan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Langsung disambut aksi dan demonstrasi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan para alim ulama, para kiai dan para santri di seluruh Nusantara. Sebagai manifestasi patriotisme sudah tertanam di dalam jiwa-jiwa anak bangsa. Sepakat? Lalu bagaimanakah langkah strategis mewujudkan patriotisme dalam membangun bangsa? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam penggalan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 59. Wahai insan-insan yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Ayat tersebut merupakan landasan teologis bahwa wujud sikap patriotisme dalam konteks kebangsaan adalah dengan mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan mentaati ulil amri atau pemimpin yang sah. Sebagaimana terangkai dalam kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ay athi'ullaha wa athi'ur rasulahu bitamassukil kitabi was sunnah wa athi'ul hukama idza kanu muslimina mutamassikina bi syar'illah. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan berpegang teguhlah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan taatilah para pemimpin jika ia muslim yang berpegang teguh terhadap syariat Allah. Demikianlah menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 285. Sehingga secara tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1852, Rasulullah bersabda, Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuffa asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluh. Jika ada orang yang datang pada kalian ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang sebagai pemimpin, lalu dia ingin merusak persatuan kalian dan memecah jamaah kalian, maka perangilah ia. Sejalan serta sejalin dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Nabi tadi, alhamdulillah umat Islam di Indonesia sudah teruji dan terbukti oleh sejarah dalam membuktikan kecintaan terhadap tanah air. Sejak zaman penjajah tak henti berjihad melawan penjajah. Demikian dengan spirit patriotisme para santri yang dibuktikan dengan adanya resolusi Jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sehingga dengan fatwa itu para santri semangat berjuang pantang mundur sebelum menang dan tetap berani, tidak takut mati walau darah menetes sampai ke bumi demi menjalankan fatwa kiai dan membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Atas dasar itu, pantaslah jika pada tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai Hari Santri Nasional di Indonesia. Alhamdulillah, sebagaimana terangkai dalam sebuah syair. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara
melalui mimbar Syarhil Quran tingkat nasional di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ini, kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengobarkan spirit patriotisme dalam dada sesama anak bangsa. Jangan saling berkelahi, lebih baik kita bersinergi. Jangan saling caci maki, lebih baik kita berkolaborasi. Dan jangan saling merendahkan, lebih baik kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Setuju? Jika langkah tersebutlah kita lakukan, maka patriotisme bangsa bukan hanya harapan, melainkan akan menjadi kenyataan. Dan jika langkah tersebutlah ditumbuh kembangkan, maka kita telah membuktikan keimanan dan amal kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan, sebagaimana terukir indah dalam mozaik Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. Allah telah menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpahan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan firman Allah tadi, uraian ini dapat disimpulkan bahwa patriotisme adalah rasa dan sikap yang harus dimiliki oleh seluruh elemen bangsa, agar bangsa kita menjadi bangsa kuat, bangsa hebat, bangsa bermartabat, dan bangsa berdaulat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Senyum manis sungguh memikat, mengundang rindu yang hebat. Jika spirit patriotisme